Setelah mempelajari cara output atau menampilkan data, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat program input atau pembaca data. Untuk membedakan dengan praktikum pertama, yang output kita buat saja paket baru, new Java paket, dengan nama praktikum 02. Nah, seperti halnya output, kita akan mempelajari dua jenis input. Yang pertama input dari sini, dari panel output, dan yang kedua output dengan menggunakan layar dialog. Pada praktikum input pertama, klik kanan new Java class, kita beri nama input 2. 1, maaf. Nah, kita akan mencoba untuk membuat program input dengan menggunakan panel output di sebelah bawah ini. Nah, berbeda dengan output, kita harus mengimpor terlebih dahulu beberapa library. Ini dialog di bawah, boleh kita hapus. Library yang pertama adalah import Java IO buffer reader. Yang kedua, import Java IO input stream reader. Yang ketiga, import Java IO exception. Nah, tiga buah library ini akan kita gunakan untuk program input. Selanjutnya, setelah kelas input 1, kita buat main method. Tentunya masih ingat ya, public static void main. Nah, ini namanya main method. Nah, yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu pembaca datanya. Kita buat buffer reader. Namanya misalnya saya kasih nama data input. Ini dengan i huruf besar untuk membedakan. Sama dengan new buffer reader, kemudian buka kurung new input stream reader, kemudian buka kurung tutup kurung sistem in. Nah, baris ini digunakan untuk menciptakan pembaca data yang bernama data in. Selanjutnya kita siapkan tempat untuk menyimpan data. Jadi ketika kita berbicara tentang input, maka harus ada tempat untuk menyimpan data inputan. Biasanya kita menggunakan sebuah tipe data string. Kita gunakan string dengan S besar, misalnya nama. Nah, kemudian tentukan isian defaultnya .2 dua kali. Artinya namanya masih kosong atau tidak ada data. Berikutnya kita siapkan kode untuk membaca inputan data. Kita gunakan try catch sebagai penjebak nanti untuk menghindari error. Tanpa try catch sebenarnya tidak apa-apa, cuman untuk memastikan bahwa program ini berjalan atau tidak, kita pakai try catch saja. Nah, kita buat tampilan untuk membaca variabel nama. Kita beri informasi terlebih dahulu, sistem out print saja.
sistem maaf, out harusnya out, print. Nah, masukkan nama Anda, titik 2. Ini akan menampilkan tulisan masukkan nama Anda. Selanjutnya, bagaimana cara membaca nama? Kita tulis variabel nama yang ada di sini, nama sama dengan data in red line. Nah, kode di sini berfungsi untuk membaca variabel yang akan disimpan pada nama. Nah, kemudian setelah selesai, kita tampilkan outputannya. Halo, nama Anda adalah, nah, kita kasih tanda plus, namanya kita tarik sebagai variabel. Jangan lupa harus konsisten. Ketika di atas N besar, maka ke bawah semuanya harus N besar. Oke, sekarang kita coba run file. Ini, masukkan nama Anda. Saya ketikkan nama saya. Setelah saya enter, nah, akan ditampilkan, halo, nama Anda adalah Ahmadi Andianto. Saya tambah spasi biar lebih bagus. Masukkan nama Anda. Halo, nama Anda adalah Ahmadi Andianto. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin beberapa inputan? Ini hanya ada satu inputan, kita ingin 2 atau 3 inputan. Nah, baik. Kita buat sebuah kelas baru. Kita kasih nama input 2. Nah, seperti biasa, kita impor terlebih dahulu library-nya. Ada 3 library. Silahkan diingat. Import Java IO buffer reader, kemudian import Java IO input streamer reader, kemudian import Java IO exception, titik koma. Nah, setelah semua perangkat kita impor, buatlah main method public static void main. Nah, kemudian kita buat pembaca datanya, buffer reader, data. Nah, sekarang saya menggunakan nama yang berbeda, data input ya, sama dengan new buffer reader buka kurung tutup kurung new input streamer reader buka kurung tutup kurung system in. Nah, sekarang nama pembaca datanya adalah data input. Kemudian kita deklarasikan apa saja yang akan diinput. Misalnya nama, kemudian string, alamat, kemudian string, pendidikan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat input datanya. Kita gunakan try catch. Nah, sistem nama Anda adalah
titik 2. Kemudian kita baca pembaca datanya, disimpan di variabel nama data input, karena alat pembaca datanya namanya data input sekarang. Titik readline, maaf bukan R ini, tapi out. Nah, system out print alamat Anda adalah, kita beri titik koma, baca alamat sama dengan data input readline system out print pendidikan Anda adalah kita baca pendidikan sama dengan data input, maaf, readline. Nah, di sini sudah selesai pembaca datanya. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil output data. Halo. Kita tambahkan nama. Kemudian kita berikan keterangan lagi. Anda berasal dari, kita tambahkan alamat, kemudian tanda petik lagi, dan bersekolah di pendidikan. Oke, kita coba sekarang. Run file. Nama Anda adalah, saya tulis nama saya. Alamat Anda adalah Tamanan Bondowoso. Pendidikan Anda adalah SMK Negeri 1 Tapen Bondowoso. Nah, ketika kita enter, nah, coba kita perhatikan. Halo, nama Anda Ahmadi Andianto, Anda berasal dari Bondowoso dan bersekolah di SMK Negeri 1 Tapen Bondowoso. Jadi variabel yang sudah diisi dengan isian masing-masing ditampilkan di dalam output.